TRUI kan juga berkecimpung di dunia otomasi, Iya. terus juga ada di maritim Pak, ada juga di darat kita. Cerita dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Hidayah di acara Bincang Inovasi. Teman-teman, sahabat Bincang Inovasi, pada episode yang ke-7 kali ini kita kedatangan tamu. Kalau sebelumnya adalah dosen, ada juga alumni, ya, ada praktisi. Nah, episode kali ini khusus kita mendatangkan salah satu mahasiswa kita yang sangat aktif berkegiatan di UKM. Nah, UKM-nya adalah TRUI, ya, Tim Robotika UI. Ya, Tim Robotika UI. Dan saya di sini kedatangan tamu langsung ketuanya nih, yaitu Cila. Loh, apa kabar Cil? Baik Pak. Terima kasih Pak atas undangannya buat ngobrol bincang tentang inovasi. Iya dong. Dan terima kasih juga ya udah hadir ya. Nah, teman-teman, Cila ini adalah mahasiswa kita di Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, ya, FMIPA, ya, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan jurusannya adalah jurusan fisika. Fisika. Nah, ini sekarang menjadi ketua sejak kapan, Cil? Sejak tahun lalu, Oktober tahun lalu. Oktober tahun lalu. Iya, betul. Setahun aja ya itu ya? Iya, setahun aja kalau kayak gitu. masa jabatannya. Emang cara kepilihnya tuh gimana kan, Cil? Pertama tuh kita voting sih Pak. Maksudnya voting. Kayak yang mau maju jadi ketua siapa, terus nanti voting, baru nanti pemilihannya kayak gitu. Cila asal dari mana? Aku dari Bogor. Orang Bogor. Orang Bogor. SMA berapa dulu? Aku SMA swasta YPHB. YPHB. Iya. Terus masuk ke UI melalui jalur apa? UTBK. UTBK ya. UTBK. Ujian fisika pilihan pertama. Iya. 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 Nah, di fisikanya nanti mau milih apa? Aku rencana masuk ke instrumentasi sih kemungkinan. Pas banget sih kayaknya. Karena kan TRUI ya. Betul. TRUI kan juga berkecimpung di dunia otomasi. Terus juga ada di maritim Pak. Ada juga di darat kita. Cerita dong TRUI itu apa gitu. Teman-teman mungkin pengen tahu ya di sini. Mungkin kalau dari TRUI-nya sendiri itu kita ada pembuatan dari mahasiswa-mahasiswa, kesekumpulan mahasiswa, yang dimana kita tuh selalu bikin inovasi baru, entah di bidang maritim, darat, ataupun di bidang udara. Oh gitu? Iya. Darat, laut, dan udara. Betul, darat, laut, dan udara. Apa aja yang dilakukan? Kalau di laut tuh kita bikin otomasi kapal. Biasanya otomasi kayak kapal. SUV, ROV, nama lainnya juga Autonomous Unmanned Vehicles, AUV. Itu biasanya dia bisa dipakai buat kayak kalau ada sampah di laut, kita juga bisa bikin kapal kayak gitu. Terus juga buat oil spill yang biasanya terjadi di laut besar kayak gitu. Kita punya skimmer dan lain sebagainya itu kita bisa buat kayak gitu. Terus kalau misalnya yang di udara, biasanya kita berkecimpungnya di dunia agrikultur. Kalau misalnya punya sawah nih Pak, terus kan kalau biasanya orang penyiraman pupuk air itu kan masih sendiri ya. Nah, itu bisa dengan otonomus secara pakai drone. Gitu. Jadi kita timing nih tanggal berapa kita penyiraman pupuk, tanggal berapa kita penyiraman air. Ini teman-teman buat? Iya, buat. Buat yang drone, terus kemudian mengangkut pestisida, betul, pestisida, air, dan lain sebagainya itu ya, menggunakan itu ya. Jadi kemarin tuh teman-teman jadi yang dilakukan apa tuh di teman-teman belajar? Sejauh ini kita tuh biasanya ikut lomba. Ikut lomba buat produknya sesuai dengan keterangan di lomba, atau biasanya kita bekerja sama dengan mitra atau sponsor kita buat bikin produk kayak gitu biasanya. Beneran teman-teman punya yang untuk pertanian itu tadi nggak, misalnya untuk spraying gitu ya? Kan kalau kita secara konvensional ya, kita lihat kan kasihan juga petani ya. Dia kan membawa biasanya sih pakai alat itu ya yang dipompa seperti itu, atau menggunakan listrik juga ada sih sebenarnya. Tapi kan itu pestisida ya, dan berbahaya gitu. Lumayan berbahaya kalau kena kulit. Nah, ini teman-teman pernah buat? Pernah buat. Dan produknya itu sempet ada, cuman karena itu udah lumayan lama, jadi belum kita reproduk lagi. Dan itu sudah dibuatkan, dikomersilkan oleh alumni sebelumnya. Tapi kalau sekarang kita juga lagi ambil proyek yang sejenis itu juga, buat proyek kita ke depannya di UI Incubate mungkin ya. UI Incubate, dan juga ada kita juga ikut program PPI dari DIRBT tentunya. Kita ikut dua program itu yang emang bertujuan buat
mengkomersilkan, mengindustrikan produk-produk dari teman-teman mahasiswa di TRUI gitu. Iya, jadi tim robotika itu memang core ya sekarang itu ya. Jadi karena kalau kita lihat dulu ya, misalnya di berbagai industri lah. Contoh industri di otomotif ya, membuat mobil dulu itu kan padat karya ya, menggunakan banyak orang. Sekarang itu ngelas saja sudah pakai robot ya. Otomasi. Otomasi semua ya menggunakan robot. Itu dipelajari juga oleh teman-teman. Iya, dipelajarin juga. Kita juga mempelajari itu dari 3 bidang sebenarnya. Apa aja? Electricalnya, mechanical-nya, sama programming atau artificial intelligence ya. AI ya? AI. Oh, saya pakai AI ya? Iya, pakai AI sama pakai programnya. Biasanya kita pakai program itu antara YOLO atau pakai program yang namanya ROS. Berarti anak-anak TRU ini dari mana aja tuh biasanya? Dari segala jenis fakultas sih, Pak. Oh iya? Mostly ada dari teknik, oh iya. Fasilkom, Iya dong, pasti kan FMIPA, tadi. betul. Nah, cuma aku pengen tahu kalau dari yang fakultas sains, humaniora gitu-gitu, ada nggak? Ada tentunya, ada Pak. Juga ya? Biasanya jadi apa tuh teman-teman itu? Kalau di kita tuh juga ada tim manajerialnya yang megang social media, yang megang finance-nya juga ada. Tapi juga ada yang anak AI itu dari vokasi, Pak. Dari vokasi? Iya, betul. Oh, AI-nya khusus ya? Ada. Iya. Dan berapa jumlah anggota sekarang? Kalau untuk keseluruhan TRUI itu hampir menyentuh 200 sebenarnya, Pak. Wah, banyak juga ya? Karena kalau TRUI sendiri itu ada 9 cabang lomba kan. Oh, ada 9 cabang lomba dan itu sudah ada 9-nya itu sudah ada orang-orangnya gitu ya yang akan ke sana ya. Banyak juga loh. Biasanya kan kita berfokus di lomba nasional yang itu KKI, KRTI, KRBAI sama KRI. Ya, itu kapal semua bukan? Itu enggak, itu kontes robot Indonesia, kontes robot bawah air, kontes robot terbang Indonesia, kontes kapal Indonesia, kontes robot humanoid sepak bola, terus kontes robot buat SAR, tim SAR, dan juga buat kontes robot tematik. Itu kan kayaknya sesuatu yang canggih-canggih ya dan perlu biaya. Iya, biasanya betul. Gimana tuh cara dapat biasanya biaya? Kalau kita buat pembuatan itu, kita nyari mitra atau sponsor, Pak. Biasanya perusahaan-perusahaan yang mungkin berkesinambungan nih sama kita gitu kan, yang di bidangnya otomasi ataupun di bidang robotik, kita tuh open buat kerja sama, Pak. Nah, barangkali itulah peranan dari teman-teman yang bukan secara teknikal, tapi dia jago marketing. Tapi dia gitu jago marketing, dia jago buat nyari finance dan sebagainya. Funding dan lain sebagainya untuk mendapatkan supaya bisa ini. Iya, betul. Selama ini kan itu, tapi UI juga pasti ada UI pendanaan juga ya. Ada kan pendanaan untuk seedingnya ya? Iya, ada. Untuk teman-teman bisa bergerak di perlombaan-perlombaan itu. Betul, saya membayangkan kalau perlombaan itu misalnya ada di luar daerah atau di luar kota dan di luar negeri ya? Iya, biasanya kayak gitu, Pak. Oh, kan. Dan tahun ini mungkin kita ikutnya kebanyakan yang di luar negeri. Di mana aja biasanya? Kemungkinan kita di Turki. Oh. Entah itu Cina sama di Korea kemungkinan. I see. Kemungkinan tahun itu di situ. Kontes robot Kontes internasional. robotika internasional. Karena kalau yang nasional sampai saat ini belum ada kabar. Sebelumnya mungkin karena pergantian kementerian ya. Kemungkinan karena itu. Tapi sebelum-sebelumnya kan sering kan? Kita sering. Biasanya ikut yang di Surabaya, di Solo, sama juga sempet yang di daerah Semarang. Biasanya tiap tahun kita selalu ikut. Selalu ada perwakilan dari tim kami. Kita kan bicara inovasi nih sekarang. Cila bisa cerita nggak? Ya tadi salah satu inovasi di bidang pertanian gitu ya. Kalau di kemaritiman tuh apa biasanya? Kalau di bidang kemaritiman tuh biasanya kita bikin kapal surface yang mungkin dia bisa menyerap oil spill yang ada di laut besar. Feature-nya gitu ya? Iya, rencananya. Cerita dong gimana caranya kok bisa dia bisa menghisap terus kemudian purifikasi, memisahkan itu atau gimana? Iya, dia bisa memisahkan gitu. Jadi misalnya dia tuh punya sensornya tersendiri. Kalau dia tuh nanti bakal ke yang project sebelumnya itu adalah dia tuh berada di kapal-kapal besar ditaruhnya. Jadi di bawah-bawah kapal besar, tapi saat kapal besar tersebut atau adanya kebocoran minyak di kapal tersebut itu akan otomatis keluar dari kapal. Secara otomatis keluar. Setelah itu dia akan menyerap resapan-resapan kebocoran minyak tersebut dan di belakangnya tuh ada skimmernya.
yang emang memisahkan antara minyak dan juga air bersih. I see. Kayak gitu. Gitu ya. Dan sebelumnya juga ada kapal yang buat di bawah laut, yang buat ngecek kalau misalnya ada kebocoran kabel dan lain sebagainya. Kan sekarang banyak ya Pak kabel yang ditanam di bawah laut itu. Nah itu biasanya kabel-kabel listrik. Betul. Biasanya kan di buat bawah monitoring. laut. Nah tapi kan kalau misalnya manusia yang penyelam kan itu nggak mungkin bisa tiap saat mungkin dong, ya, iya kan. ya. Nah jadi kita biasanya naruh di Dan dalam juga dan ya. dalam juga lumayan dalam. Kalau manusia kan ada terbatasannya karena tekanan begitu sangat besar kan ya di sana ya. Lebih betul Pak. Terus biasanya kita taruhnya di sekitar dermaga atau pelabuhannya kayak gitu. Dan kemungkinan kalau buat pengetesan buat tahan berapa lama di dalam laut itu kita biasanya kerjasama dengan mitra. Dan saat ini kita masih open sih buat kerjasama dengan mitra buat ngetes seberapa kuat kapal tersebut di dalam laut dan seberapa jauh dia bisa menyelamnya kayak gitu. Iya, dan itu juga bisa pemetaan surface ya. Mungkin perusahaan nih, makanya di perusahaan-perusahaan nih. Jadi perusahaan apa yang terkait biasanya? Oil and gas? Oil and gas pastinya, robotics juga pastinya, otomasi yang paling penting. Terus sama juga kita biasanya juga open buat ke pemerintahan, misalnya di agrikultur, di pemerintahan tentang maritim, perhubungan dan lain sebagainya. Itu biasanya kita masih nyambung. Karena ini teknologi yang sangat berguna. Jadi inovasi dari teman-teman kita, tentu saja dibimbing oleh para dosen ya yang qualified. Dan kita di RBT juga siap loh untuk memfasilitasi teman-teman ya melalui pendanaan-pendanaan yang kita miliki. Itu bisa bisa memecahkan permasalahan atau memudahkan ya industri terkait tadi kan pertanian Pak. Di maritim. Pertanian maritim, terus juga kita bisa bikin robot bentuknya humanoid. Ya, humanoid itu gimana tuh? Biasanya kalau kita tuh bikinnya adalah, jadi robot itu dibentuk sedemikian rupa mirip dengan manusia, dan dia bisa menggerakkan kakinya untuk bermain bola. Biasanya kayak gitu, bermain bolanya tuh ada 2 tipe. Entah robotnya itu pakai roda, atau dia benar-benar jalan seperti manusia, kayak kaki, lari kayak gitu. Sekarang tuh kan kalau kita lihat ya, misalnya di Tiongkok lah ya. Tiongkok itu udah jauh lebih banget canggih banget sih kalau di Tiongkok. Kayak misalnya kita di hotel itu robot-robot itu bisa jalan jadi terus kemudian servis ngantar makanan, ngantar paket, ngantar apa ya? Betul. Udah bisa sampai seperti itu ya. Betul. Bahkan di Tiongkok itu ada yang namanya drone delivery. Drone delivery, itu gimana tuh ceritanya? Jadi yang ngirim makanan itu udah bukan manusia lagi Pak, tapi pakai drone, otomatis dia. Jadi dari vending machine keluar drone, dia ngirim makanan tersebut ke titik yang udah sesuai dengan pesanannya. Kayak gitu. Cil, ini kan menarik ya, teknologi-teknologi berarti kan core-nya itu misalnya motor listrik ya. Betul. Ada motor listriknya, karena kan dia selalu pasti digunakan itu ya. Setiap itu pasti ada komponen itu ya. Iya betul. Nah sementara kita di Indonesia ini Cil memang masih belum ada ya industri komponen itu ya. Masih belum ada. Komponen biasanya ngambil dari mana? Biasanya kita ngambil dari Amerika atau nggak dari Cina. Tiongkok ya. Tiongkok pastinya. Itu mungkin nggak sih harus ada sebenarnya industri dalam negeri di bidang misalnya motor listrik. Ya motor listriknya bukan motor listrik yang besar-besar gitu ya. Ini kan kadang kita ada yang motor yang gede, ada yang kecil juga ya. Motor-motor yang untuk kecil itu. Menurut Cila gimana tuh? Kalau menurut aku sih kemungkinan bisa ya Pak. Soalnya mahasiswa sekarang juga canggih-canggih ya. Otaknya juga encer-encer gitu istilahnya. Jadi kemungkinan kalau misalnya 10 tahun, 5 tahun ke depan Indonesia punya perusahaan di bidang otomasi motor atau di bidang kayak Jetson dan lain sebagainya sendiri, kemungkinan bisa sih Pak. Mudah-mudahan deh teman-teman, bukan saya lihatnya teman-teman mahasiswa ini nanti take roll ya. Terus kemudian yang mungkin alumni TRUI. Betul. TRUI ini kapan didirikan? TRUI ini tuh kalau 2004. Iya, dia sebagai UKM. Udah lama, udah 20 tahun, 21 tahun dong ya. 21 tahun. Dan pasti banyak pencapaian-pencapaian dong. Iya, betul. Apa dong pencapaiannya? Kalau tahun lalu kebetulan alhamdulillah kita menang sebagai Harapan 3 di lomba KKI. KKI itu apa? KKI itu kontes kapal Indonesia. Iya, di Surabaya. Di PEMS. Iya. Terus beberapa tahun sebelumnya kita juga sempat menang di KKCTBN yang ada di UI waktu itu, dan juga kita sempat menang di lomba internasionalnya di Tubitak. Di Tubitak mana? Turki. Itu apa tuh? Itu ada lomba pesawat, lomba drone. Nah itu. Terus kalau buat pendanaan kita juga sempat menang PPI Pak di beberapa tahun sebelumnya di alumni. Itu tentang kapal juga di bidang maritim. Dan
beberapa tahun sebelumnya kita juga pernah menang di humanoid, terus di kontes lomba robot yang SAR, tim SAR, terus juga sempat di bidang KRTMI dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk pembinaan anggota itu gimana? Dia belajar otodidak atau memang ada kursus-kursus ataupun training yang dilakukan nggak oleh teman-teman? Kalau mostly selama jabatannya itu pasti dia otodidak dan diajarkan oleh alumni atau kakak tingkatnya. Tapi kalau pas masuk TRUI itu ada training dari TRUI-nya tersendiri kayak gitu. Misalnya programming, AI, mekaniknya, dan juga elektrikalnya. Itu biasanya kita ada training terlebih dahulu. Tapi selama kita bikin robot atau produk, biasanya kita otodidak nyari-nyari sendiri di kayak di online course dan sebagainya. Atau kita tanya-tanya ke dosen yang terkait. Kayak gitu Pak biasanya. Ini kan banyak mahasiswa tuh mageran ya, mager. Gimana menurut Cila, gimana sih sebenarnya Cila ngajak dong sama teman-temannya tuh supaya aktif di TRUI gitu misalnya? Karena kalau di TRUI sendiri itu biasanya anak-anak yang emang hobi sih Pak. Dari awal tuh dia hobi di bidang otomasi, robotik, dan emang punya cita-cita jenjang karir di bidang tersebut. Biasanya kalau gitu. orang yang pengen tadinya nggak hobi, bisa nggak bergabung ke situ? Bisa Pak, karena kalau dari aku sendiri awal aku nggak begitu paham tentang robotik Pak. Malah jadi ketua sekarang? Iya, aku malah jadi ketua sekarang. Aku dari awal mungkin lebih suka kayak di bidang sosial media kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah aku terjun, ternyata kalau robotik itu lebih luas ya jangkauannya gitu. Apalagi selama beberapa tahun ini teknologi makin berkembang. Kalau kita nggak terus ngikutin teknologi nih ke depannya, kita bisa tertinggal Pak. Apalagi kan kemungkinan ada yang bilang manusia akan digantikan oleh AI. Nah itu saya dia. mau tanya soal itu. Mungkin nggak ya manusia digantikan oleh AI menurut Cila? Menurut aku sebenarnya ada kemungkinan iya dan tidak. 50-50 Pak. 50-50? Karena 50-nya yang iyanya karena kemungkinan kalau misalnya manusia itu makin malas eksplorasi, itu kemungkinan dia bisa tertinggal oleh AI, digantikan oleh AI posisinya. Tapi kalau manusia itu makin semangat buat eksplorasi, kalau kita digantikan sama AI, ya udah kita aja yang jadi pembuat AI-nya. Jadi kita tidak tertinggal oleh atau menggunakan AI betul. itu untuk kepentingan kita yang lebih baik ya. Betul, yang lebih baik. Yang mungkin emang dalam in good way ya Pak, bukan in bad way. Karena kan penggunaan AI juga sekarang tuh harus dibatasi, jangan terlalu sering juga gitu. Tapi AI itu juga bisa kita latih Pak, supaya dia bisa lebih baik lagi menjawab dan ataupun digunakan oleh kita ke depannya kayak gitu. Jadi jadilah manusia yang suka eksplorasi di bidang teknologi, karena kalau misalnya kita nggak suka eksplor di bidang teknologi, ke depan itu kita akan tertinggal jauh gitu Pak. Betul. Jadi menurut Cila, para mahasiswa harus menggunakan AI dan mengeksplor lebih lanjut supaya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kita ya, manusia gitu ya. Nah itu 50-50 menurut Cila ya? Iya 50-50 menurut aku. Iya, supaya nggak 50-50 kan nggak mau kita. Iya nggak mau dong. Tapi sebelumnya kan orang tidak menggunakan AI ya untuk TRUI, katakanlah di awal-awal dulu gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya AI, bagaimana dampaknya gitu buat tim TRUI dalam lomba-lomba misalnya, apakah misalnya jadi lebih tepat sasaran, apa si robot itu bisa, kan biasanya ada guideline, ada apa yang harus gimana ngelihatnya kalau dengan pelibatan AI? Kalau di TRUI sendiri itu penggunaan AI atau programming itu dibuatkan untuk membuat si produk kita itu berjalan secara otomatis ya. Nah biasanya AI tersebut tuh ngebantu kita buat menargetkan dengan tepat sasaran untuk posisinya ataupun kayak rintangannya secara tepat dan juga efisien gitu Pak. Atau mengoreksi hasil codingan kita biasanya kayak gitu. Gitu. Ataupun si AI-nya tersendiri itu kita gunakan emang untuk dia tuh ngebuat si produk itu tuh udah dalam timeline tertentu. Itu dia udah bisa melewati guide atau rintangan-rintangan tertentunya. Metode AI-nya apa yang biasa dipakai? Biasanya kita pakai programmingnya itu pakai ROS, YOLO, atau codingan Python dan lain sebagainya kayak gitu sih Pak. Iya. Dan selama ini ada nggak misalnya teman-teman itu dikontak oleh perusahaan atau mungkin alumni-alumni cerita sekarang di mana mereka yang TRUI dari 2004 ya? Iya, alumni itu banyak juga, ada yang di BUMN, ada juga yang di Apple Academy. Ada yang inline nggak dengan misalnya dia tadinya di robotika ya, terus kemudian di industri tapi di bidang otomasi misalnya? Ada Pak. Banyak ya? Ada banyak.
mungkin nggak bisa aku sebutin satu-satu ya, Iya, karena iya. mereka juga banyak yang di bidang maritim tuh kayak Pelindo, yang di otomasi Pelindonya juga ada, terus kayak ada di bidang perusahaan robotik komersial dari internasional, itu juga ada Pak. Biasanya ada juga yang dia berkarir di luar negeri, Singapura, Oh, ya? Taiwan, semikonduktor, kayak gitu-gitu juga I banyak. see. Iya. Mungkin di industri-industri tadi semikonduktor juga ya mungkin karena itu sistemnya otomasi semua Betul, ya. itu otomasi semua Pak. Bahkan di China sendiri itu kalau misalnya kita bikin alat-alat elektrik itu udah otomatis semua yang bikin, udah bukan manusia lagi yang bikin. Iya. Betul, jadi Oke. di bagiannya adalah alumni-alumni TRU itu di bagian yang emang dia ngebuat produk yang bikin otomasi itu. Bukan lagi dia yang ngebuat si produk yang diminta oleh pembeli, tapi Oke. kita membuat alat pabriknya kayak gitu. Cila kan sekarang lagi prepare mungkin tadi Iya, lomba-lomba ya. betul. Ada berapa tadi? 9. Ada 9 jenis cabang lomba yang kemungkinan bakal kita ikuti. Tapi dengan 200 orang itu tadi bukan? Iya, dengan kurang lebih 200 orang. Tiap timnya itu ada 20 sampai 30 orang. Oh lama, banyak juga ya. itu Iya, ya. betul. Dan setiap tim punya tugas masing-masing Iya, gitu betul, ya. Pak. Terus kalau di perlombaan-perlombaan itu biasanya kan dalam organize tim nih Cila sebagai ketua ya, banyak hal kendala-kendala tuh Cil. Iya. Apa aja kendalanya biasanya yang dihadapi? Biasanya kendala itu masalah timeline waktu sih Pak, karena kan tiap orang punya timeline masing-masing, jadwal masing-masing. Nah itu yang biasanya kurang bisa kita cari waktu yang pas, gimana cara kita bisa buat kerjanya sama-sama. Jadi biasanya kita selalu online atau hybrid, kayak gitu. Atau biasanya kendalanya adalah di bagian financial, Keuangan. kayak gitu pastinya. Karena kan kalau lomba kita butuh dana dan lain sebagainya, persiapannya juga lumayan banyak. Belum ongkosnya ke sana, Betul. belum untuk materialnya ya dan yang lain-lainnya. Apalagi kalau di bidang maritim tuh kapal kita lumayan besar Pak. Dan itu kan berat ya kalau misalnya kita ke luar negeri tuh dia bagasinya juga sendiri beda lagi kayak gitu ya. Dan apa namanya teman-teman ini pada semangat semua ya. Iya semangat semua sih Pak, masih semangat banget sih buat explore lebih Tapi lanjut. 200 tuh banyak loh orangnya gitu ya. Dan Iya, aktif. Aktif. Mostly aktif, dan kita juga mau ngikut beberapa booth atau pameran gitu sih Pak biasanya. Tahun lalu kita ikut di boothnya DIRBT juga, UIF, terus sempat ikut yang di PGTC tahun lalu juga. Nah nanti tahun ini mau ikut. Tahun ini kita akan ikut juga nih sama DIRBT di SEA Indonesia tentunya. Nah jelasin dong, siapa tahu teman-teman mau ikut tuh. Oke, jadi kalau TRUI sendiri yang akan ikut di SEA Indonesia adalah di bidang maritimnya Pak, yaitu cabang lomba AMV-nya, Autonomous Marine Vehicles. Kita akan membawa produk kita yang sebelumnya udah kita buat dan juga produk kita yang akan kita buat nanti ke depannya. Di situ kita akan ngejelasin lebih lanjut tuh tentang produk-produk kemaritiman yang udah dibuat sama teman-teman TRUI pastinya tentunya. Yang bisa di bidang industrial, company dan lain sebagainya. Dan kita juga di situ akan ngejelaskan lebih lanjut dan mengajak buat teman-teman mungkin untuk ikut dan tertarik dengan bidang teknologi dan mungkin untuk mitra-mitra yang bisa bekerja sama dengan kita ke depannya itu bisa banget buat mengunjungi si Indonesia di booth-nya tim robotika UI dengan DIRBT. Wah keren. Ya itu pameran yang cukup besar ya. Betul, Pak. Pameran kemaritiman yang cukup besar di PRJ kalau nggak salah. Iya di J-Expo Pak. J-Expo ya. J-Expo. Ya. Dan itu ya mudah-mudahan karena itu banyak industri yang hadir di sana sehingga karya teman-teman ya kita berharap bukan hanya nanti pada saat sudah lulus tapi juga pada saat mahasiswa mungkin ada perusahaan yang tertarik untuk mengembangkan sesuatu ya. Mudah-mudahan kalau kita sebut sebagai impactful nanti ya, lebih berdampak. Karena kalau kita juga emang pengen berdampak sih Pak, selain buat mahasiswa lagi mahasiswa sendiri. Ya, betul. Agent of change. Agents of change, betul. Agent of change sehingga dia harus memberikan dampak ya buat masyarakat Indonesia, dan juga Indonesia tentunya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal pertanian tadi itu pasti sangat bagus banget tuh pertanian. Iya betul, kita masih mempromosikan produk tersebut juga sih Pak buat mitra yang mau kerja sama mungkin dengan kita, apalagi di bidang drone kan jarang ya Pak di Indonesia tuh kalau buat agrikultur dan sebagainya. Biasanya di luar negeri itu udah banyak. Udah banyak ya. Sedangkan kalau Indonesia kan juga salah satu dunia yang punya negara yang punya pertanian yang lebih luas gitu kan. Kita kan negara agrikultur, apalagi pemerintah kita pengen supaya swasembada pangan. Itu kan butuh pertanian yang lebih modern ya. Betul. Sehingga petani tidak terlalu diforsir tenaganya dan juga kesehatannya. Kesehatannya juga pasti. Bahaya soalnya kan kalau pestisida atau apa terhirup ya. Terhirup juga bahaya, kena kulit juga bahaya. Iya, karena spray itu kan kayak mengembun gitu ya.
Wah, menarik ini. Jadi kalau menurut saya ini teman-teman bisa punya banyak kiprah ya. Maka Yap. ayo dong diajak buat teman-temannya untuk bergabung dengan TRUI. Iya, pastinya kalau mau lebih tahu tentang TRUI, apalagi khususnya di maritim, kita bakal buka pameran di Booth Yasi Indonesia sekali lagi di tanggal 14 sampai 16 Mei tahun ini bersama Booth DRBT juga. Dan mungkin kalau teman-teman mahasiswa yang suka teknologi maritim bisa banget buat ngunjungin kita di sana nanti di tanggal 14 sampai 16 Mei. Iya ya, itu teman-teman itu. Dan juga base campnya di mana ini? Base campnya kita di Pusgiwa, Pak. Pusat Kegiatan Mahasiswa lantai 7. Lantai 7 ya. Lantai 7. Ada ruangan banyak ini loh, banyak alat-alat. Alat-alatnya ya. Istilahnya kayak bengkel ya kita. Bengkelnya gitu. iya, harus ada bengkel dong. Ya, mudah-mudahan TRUI itu bisa, nggak harus kita harus jadi juara ya, tapi teman-teman bisa mengekspresikan ya hobinya itu di sana, kemudian bisa ya selagi mahasiswa ini, karena kalau sudah nggak mahasiswa itu sudah nggak punya privilege itu lagi, bisa ngikutin lomba-lomba, bahkan bisa keluar negeri ya. Bahkan bisa keluar negeri. Asik juga ya, bisa sambil jalan-jalan sambil belajar. Iya. Nah itu dia, jalan-jalan sambil belajar. Cila, makasih banyak ya sudah meluangkan waktu di Bincang Inovasi ini. Ya teman-teman, itu tadi sangat membanggakan ya, salah satu kegiatan mahasiswa kita di TRUI. Dan ini Cila bersama tim TRUI yang tadi jumlahnya 200 orang ini, insya Allah dia akan membagi menjadi 9 cabang lomba dan akan membawa nama baik Universitas Indonesia juga di kancah bukan hanya nasional tapi juga internasional. Kita ingin menunggu lebih banyak lagi mahasiswa UI yang aktif seperti ini dan bisa memberikan dampak kepada masyarakat, karena mahasiswa itu adalah agent of change. Demikian Bincang Inovasi kali ini, kita ketemu lagi di Bincang Inovasi episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.